Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Eni Widastiti. Kali ini Bu Eni akan memberikan penjelasan mengenai lingkaran. Ya, pertama-tama Bu Eni mau akan kasih gambaran ke kalian mengenai bagian-bagian dari lingkaran itu sendiri. Sebelum nanti kita ke pembahasan lebih lanjutnya mengenai lingkaran. Oke, bagian-bagian lingkaran ada beberapa yang harus kamu pahamin karena itu berguna untuk kamu nanti menyelesaikan soal-soal lingkaran. Oke, bagian pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terdapat di dalam lingkaran yang letaknya di tengah-tengah lingkaran tersebut. Nah, kita lihat gambarannya ini adalah titik pusat. Titik pusat, ini adalah lingkaran. Titik pusat, titik yang ada di dalam lingkaran dan letaknya di tengah. Nah, boleh dikasih nama O. Nah, titik pusat. Paham ya? Oke, bagian kedua adalah jari-jari. Mungkin kamu pernah mendengar jari-jari ya. Jari-jari dalam lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, gambarannya seperti ini. Ini adalah lingkaran. Titik pusatnya O, di mana pada lingkaran tersebut terdapat titik A. Ini ada titik A, titik B, titik C. Nah, garis yang kita tarik dari O ke A, inilah yang kita namakan jari-jari. Ada lagi O, B, jari-jari. O, C, jari-jari. Nah, nanti kamu bisa tarik lagi. Jari-jarinya ada di, misalnya kita kesini ntar ada titiknya, ada titiknya, kita tarik, maka itu adalah jari-jari. Oke, bagian selanjutnya yang mau gue kenalkan, atau mungkin kamu sudah paham tapi kita ulang lagi ya, yaitu diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi harus lihat titik pusat. Syaratnya wajib melalui titik pusat. Ketika garis itu tidak melalui titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran, maka bukan diameter ya. Diameter wajib melalui titik pusat. Nah, gambarnya seperti ini sayang. Kelihatan? Ya, ini lingkaran, titik pusat O. Di sini ada titik di pada lingkaran, ada titik A, titik B. Maka garis A ditarik dari B ke B dan melalui titik O, ini yang namanya diameter. Oke. Nah, hubungannya apa nih Bu Eni sekalian kasih penjelasan. Hubungannya apa nih? Kok tadi jari-jari sama diameter hampir mirip? Memang ada hubungannya, ya. Jari-jari, kamu perhatikan. Jari-jari ini adalah OA, OB jari-jari. Maka kalau A kita tarik ke B, itu adalah 2 kali jari-jari. Jari-jari ditambah jari-jari. Berarti apa kesimpulannya? Ya, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, kalau gue ini balik apa? Jari-jari adalah separuh dari diameter. Nah, itu yang kamu harus paham ya. Ya, jangan kebalik. Oke. Bagian selanjutnya yaitu busur. Mungkin kamu belum pernah apa sih busur pada lingkaran? Nah, busur itu adalah garis selengkung. Garis selengkung pada lingkaran yang nanti ditandain dengan dua buah titik. Nah, gambarannya seperti ini ya. Kalau hanya bicara mungkin kamu belum paham, nanti kita lihat gambarnya, pasti kamu akan lebih paham kembali ya. Kita lihat, ini adalah lingkaran. Lingkaran dengan titik pusat O. Pada lingkaran ada titik A dan titik C. Nah, yang warna merah, inilah yang disebut busur. Jadi busur bentuknya garis lengkung. Garis selengkung. Nah, garis selengkung nih. Jadi busur AC. Busur AC. Nah, ya. Jadi itu adalah busur. Nah, bagian selanjutnya dari lingkaran adalah, kalau tadi sudah busur, sekarang adalah tali busur. Nah, tali busur itu apa? Kalau tadi busur adalah garis selengkung, sekarang kalau tali busur itu garis lurus, tapi masih dekat dengan busur. Nah, apa itu? Yaitu garis yang menghubungkan titik pada lingkaran, 2 titik pada lingkaran, tetapi tidak melalui
titik pusat. Kalau tadi diameter bedanya melalui titik pusat, sementara kalau busur tidak melalui titik pusat. Nah, gambarannya seperti apa ini? Kita lihat ya. Ini adalah, kita perhatikan, ini lingkaran dengan titik pusatnya O, ya. Pada lingkaran terdapat titik A dan titik B. Garis yang Bu Eni tarik dari A ke B itu ya namanya tali busur. Nah ya, kalau yang tadi yang barusan Bu Eni jelaskan kan AB yang Bu Eni tarik tapi garis selengkung itu adalah busur. Sementara Bu Eni tarik garis lurusnya dari A ke B itu tali busur. Coba kamu nanti pahamkan deh. Bandingkan dengan diameter. Kalau diameter kan harus lewat tali pusat. Sementara kalau busur tidak lewat tali pusat, tidak lewat titik pusat. Tidak lewat titik pusat, maaf ya. Jadi kalau tali busur itu menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat. Ya, pahamin kembali nanti ya. Yang tadi Bu Eni sudah jelaskan. Nah, bagian yang lain daripada lingkaran adalah yang namanya juring. Ya, bukan jurik, juring. Ya, juring itu daerah dalam lingkaran. Daerah dalam lingkaran yang dibatasin. Nah, ada dibatasin nih. Dibatasin oleh dua jari-jari. Masih ingat apa itu jari-jari? Ya, dibatasin oleh dua jari-jari dan busur. Nah, coba gambarnya seperti apa itu? Nah, seperti ini. Ini adalah juring. Kalau boleh lihat sini gini ya. Kita lihat nggak? Nah, ini adalah lingkaran, ya. Kita perhatikan. Ini titik pusat OE, apa namanya? Iya betul, jari-jari. OD sama jari-jari. Nah, daerah yang Bu Eni arsir ini yang namanya juring. Nah, yang tadi Bu Eni bilang daerah di dalam lingkaran yang dibatasin oleh jari-jari ada dua dan busur. Nah, busur DE. Ya, itu yang namanya yang namanya juring. Jangan lupa ya. Pelan-pelan, memang bagiannya banyak ya, lumayan lah ya. Kamu pahamkan satu-satu istilah-istilah itu karena nanti akan berguna untuk menyelesaikan soal-soal lingkaran. Ya, jangan lupa ya. Ini adalah juring ya. Oke. Selanjutnya bagian lain dari lingkaran adalah tembereng. Tembereng itu daerah. Kalau tadi juring juga daerah, sekarang tembereng juga daerah nih. Nah, apa itu? Kalau tembereng, daerah yang dibatasin oleh tali busur dan busur. Nah, kita lihat gambarnya ya. Kita lihat gambarnya seperti ini. Ini Bu Eni kasih gambar ada sebuah lingkaran di mana ini adalah titik pusat O. Nah, berkali-kali Bu Eni ulang lagi biar kamunya paham. Apa di situ yang di pusat? Titik ya, titik pusat O. Pada lingkaran itu ada titik A dan titik B. Nah, yang Bu Eni arsir dengan warna merah itu yang namanya tembereng. Nah, di daerah tembereng nih, daerah yang ada di dalam lingkaran tapi dibatasin oleh tali busur AE dan busur AE. Ya, kalau tadi juring juga sama nih Bu, daerah juga, tapi dibatasin dua jari-jari dan busur. Tapi sekarang tembereng apa? Dibatasin oleh tali busur dan betul dibatasin oleh busur. Paham anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan bagian yang lain. Bagian yang lain dari lingkaran, ini bagian yang terakhir. Ya, bagian terakhir yaitu apotema. Nah, mungkin kamu apa sih apotema? Belum pernah dengar. Ya, boleh dijelaskan ya. Ini apotema itu ada di lingkaran. Nah, apotema ini adalah garis lurus. Nah, bukan daerah, bukan garis selengkung, tapi garis lurus. Bentuknya garis lurus. Itu ditarik dari titik pusat ke tali busur, tetapi harus tegak lurus. Antara si apotema dengan si tali busur itu harus tegak lurus. Apa itu tegak lurus? Nah, tegak lurus itu adalah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90. Nah, gambarannya seperti apa ini apotema?
Ini anak-anak ya. Perhatikan. Jadi kasih gambar lagi. Ini adalah sebuah lingkaran. Ada titik pusatnya O. Pada lingkaran ada titik B, titik A. Nah, OB itu adalah apa? Jari-jari. OA adalah jari-jari juga. Nah, C itu apa nih? Kok ada C di situ? Nah, itu yang Bu Eni tadi bilang. Dari titik pusat, Bu Eni tarik garis yang tegak lurus tali busur. Bu Eni kasih tanda C, maka OC itu adalah apotema. Maka apotema tegak lurus dengan AB. OC tegak lurus dengan AB tali busur. Nah, itu ditandain dengan sudut. Nah, ini adalah siku-siku. Jadi tegak lurus. Nah, itu aja anak-anak yang Bu Eni bisa kasih penjelasan ke kalian mengenai bagian-bagian pada lingkaran. Dan maaf, sebelum kita masuk ke pelajaran lingkaran itu sendiri, tolong pahamkan bagian-bagian lingkaran itu karena nanti akan bermanfaat ya. Dan semoga kamu bisa menyelesaikan nanti soal-soal lingkaran. Oke? Itu aja yang Bu Eni bisa kasih dan Bu Eni akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.